Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahabatihi wa wala ma ba'd. Para santri rahimani wa rahimakumullah. InsyaAllah ta'ala kembali di kesempatan ini kita akan melanjutkan pelajaran kita dengan tema aqidah yang kita ambil dari kitab salah satu usul atau 3 landasan utama, dan kita telah masuk di landasan yang kedua tentang tingkatan agama. Dan al-Islam yang merupakan salah satu dari tingkatan tersebut, seperti yang telah diterangkan sebelumnya, itu memiliki rukun-rukun yang kita kenal dengan 5 rukun Islam. Dan sudah kita sebutkan tentang rukun yang pertama, yaitu syahadataini dan dalilnya. Demikian pula dengan konsekuensi dari syahadataini atau 2 kalimat syahadat. Kemudian kita masuk kepada apa yang disebutkan oleh penulis, semoga Allah merahmati beliau, Syekh Muhammad At-Tamimi An-Najdi rahimahullah. Beliau sebutkan wa dalilus salati waz zakah wa tafsirut tauhid qauluhu ta'ala wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata wa zalika dinul qayyimah. Adapun dalil tentang rukun yang kedua dan yang ketiga dari rukun Islam, yaitu salat dan zakat. Kita ketahui rukun kedua dan ketiga adalah salat dan zakat. Apa dalilnya? Apa dasarnya bahwasanya itu adalah perintah dan itu adalah rukun Islam? Maka di sini beliau sebutkan dalilnya. Dan ini adalah salah satu di antara sekian banyak dalil dari Al-Quran yang menunjukkan bahwasanya seorang hamba yang telah mengucapkan 2 kalimat syahadat atau syahadataini, ia wajib menegakkan rukun-rukun Islam yang lainnya di dalam dirinya. Dan di sini beliau sebutkan dengan berurutan, yaitu tentang salat dan zakat. Bahkan beliau menambahkan tentang tafsir daripada tauhid. Dan beliau sebutkan dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Bayyinah di ayat yang ke-5. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma umiru," dan tidaklah mereka diperintah. Ini mengisyaratkan bahwasanya salat, zakat, dan juga mengikhlaskan agama atau amalan agama ini kepada Allah itu adalah perintah. Illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din, kecuali mereka hendaknya menyembah, beribadah kepada Allah dengan mengikhlaskan amal-amal ini kepada Allah, mengikhlaskan agama. Ini perintah untuk ikhlas, dan itu adalah intisari daripada tauhid, yaitu beribadah hanya ditujukan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hunafa jamak dari kata hanif yang menunjukkan bahwasanya condong kepada tauhid dan menjauh atau berpaling daripada kesyirikan. Wa yuqimus shalah, dan agar mereka menegakkan yang namanya ibadah salat. Wa yu'tuz zakah, dan agar mereka menunaikan ibadah zakat.
Dan kata para ulama bahwasanya ayat ini bersifat umum dan meliputi seluruh jenis ibadah, yakni dalam pelaksanaan ibadah-ibadah tersebut si hamba wajib memurnikan ketaatan dan ibadahnya atau penghambaan dirinya kepada Allah semata, meluruskan niatnya dan mengikuti syariat Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwasanya dengan mengikhlaskan ibadah termasuk di antara yang paling pokok, yang paling penting dan disebutkan secara khusus dalam ayat, yaitu salat dan zakat. Dan kita akan mendapatkan di dalam Al-Quran begitu banyak ayat-ayat yang menggandengkan antara salat dengan zakat, yang menunjukkan begitu penting dan betapa urgen kedua ibadah tersebut. Disebutkan secara beriringan bahwasanya itulah agama yang lurus, itulah dinul qayyim, yaitu agama Islam yang tidak ada kebengkokan di dalam agama tersebut. Sebab agama Islam itu adalah agama Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan agama Allah Subhanahu wa taala adalah agama yang lurus, tidak ada kebengkokan di dalamnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-An'am ayat 153, wa anna hadza sirati mustaqima fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabilihi. Katakanlah wahai Muhammad bahwa ini adalah jalanku, jalan yang engkau diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang jalan tersebut mustaqimah, lurus, tidak ada kebengkokan. Maka fattabi'u, ikutilah jalan tersebut, dan janganlah kamu mengikuti jalan-jalan yang lain, sebab jalan-jalan yang lain tersebut akan membuat kalian berpecah belah dan bercerai-berai dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Adapun ayat dalam surah Al-Bayyinah yang telah kita sebutkan tadi, sebagaimana juga yang disebutkan oleh penulis, itu mengandung penyebutan tentang ibadah dan salat. Selain itu juga mengandung hakikat daripada tauhidullah, yaitu keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa condong atau menyimpang dan menuju kepada kesyirikan. Barang siapa yang ikhlas kepada Allah, maka ia adalah seorang hamba yang bertauhid. Dan barang siapa yang beribadah kepada selain Allah, maka dia bukanlah hamba yang bertauhid. Kemudian beliau mengatakan, wa dalilus siyami, adapun dalil dari rukun Islam yang berikutnya, yaitu ibadah puasa, adalah qauluhu ta'ala, firman Allah Subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman menyebutkan tentang kewajiban berpuasa. Kewajiban berpuasa. Wahai segenap hamba-hamba yang beriman, telah diwajibkan atas kalian berpuasa, sebagaimana diwajibkan atas umat-umat sebelum kalian. Dan itu tujuannya agar kalian bertakwa. Ini adalah ayat 183 dari surah yang kedua atau surah Al-Baqarah. Di dalam ayat ini terdapat sejumlah pelajaran penting yang hendaknya kita ketahui dan fahami. Di antara pelajaran daripada ayat ini,
Yang pertama, bahwasanya puasa adalah ibadah yang sangat penting. Sebab Allah Subhanahu wa taala ternyata juga mewajibkan ibadah puasa ini kepada umat-umat sebelum kita. Umat-umat sebelum datangnya umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala kepada ibadah puasa tersebut. Nah, menunjukkan bahwasanya ibadah ini sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga ibadah ini diwajibkan kepada setiap umat. Kemudian pelajaran yang kedua, ini ayat menunjukkan bahwasanya Allah memberikan keringanan kepada umat ini, sekaligus hiburan bagi umat ini, di mana ibadah puasa ternyata bukan hanya diwajibkan kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ibadah puasa ini termasuk ibadah yang berat. Ibadah yang berat bagi jiwa maupun fisik. Nah, yang ketiga, bahwasanya di dalam ayat ini terdapat isyarat bahwasanya Allah telah menyempurnakan agama daripada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu agama Islam, di mana Allah menyempurnakannya dengan amalan-amalan yang utama yang terdapat pada umat-umat sebelumnya. Kalau umat sebelumnya diperintahkan berpuasa, tentu dengan syariat yang berbeda, tidak sama dengan syariat kita. Umat sebelumnya misalnya diperintahkan berpuasa, ada yang disyariatkan berpuasa dari berbicara saja. Adapun kita disyariatkan berpuasa dari segala sesuatu yang membatalkan puasa, baik itu makanan, minuman, dan selainnya. Dan ini menyempurnakan ibadah puasa yang diwajibkan kepada umat sebelumnya. Kemudian di penghujung ayat Allah Subhanahu wa taala itu menyebutkan hikmah dan tujuan daripada ibadah puasa tersebut, yaitu la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ibadah puasa tersebut. Yakni ibadah puasa ini jika dilaksanakan dengan baik dan benar, sesuai dengan tuntunan syariat, ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu akan menghasilkan pribadi takwa, akan menghasilkan sifat-sifat ketakwaan pada diri seorang hamba. Betapa tidak, jangankan yang haram, yang halal saja seperti makanan dan minuman itu diperintahkan untuk dijauhi selama berpuasa. Ini melatih seorang hamba agar dia meninggalkan apa-apa yang telah Allah Subhanahu wa taala larang untuk dia. Dan juga diperintahkan untuk melaksanakan amalan ketaatan. Dan takwa itu adalah melaksanakan perintah sesuai dengan tuntunan, dan itu dilandasi dengan keikhlasan, mengharap pahala di sisi Allah, dan juga meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa taala. Semuanya ada di dalam ibadah puasa. Olehnya sekali lagi, siapa saja dari kalangan hamba Allah yang berpuasa dengan benar, maka niscaya itu akan membentuk pribadi takwa di dalam dirinya. Kemudian beliau mengatakan wa dalilul hajj, yakni dalil tentang kewajiban untuk melaksanakan ibadah haji, dan ini adalah rukun Islam yang kelima, adalah qauluhu ta'ala, firman Allah Subhanahu wa ta'ala, walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila
Wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Allah Subhanahu wa taala berfirman bahawa mengerjakan ibadah haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, dan kewajiban tersebut dibebankan kepada mereka yang istita'a ilaihi sabila, yang sanggup mengadakan, yang memiliki kemampuan untuk mengadakan atau melakukan perjalanan ke Ka'bah atau ke Baitullah. Dan siapa saja ia mengingkari kewajiban haji tersebut, maka sungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu Maha Kaya, tidak membutuhkan sesuatu dari semesta alam ini. Ini adalah ayat yang ke-97 dalam surah Ali Imran. Dan ayat ini turun pada tahun ke-9 setelah hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke Madinah. Dan pada tahun itu pula ibadah haji diwajibkan. Dan ibadah haji ini, sebagaimana yang telah kita sebutkan tadi, itu dipersyaratkan kemampuan al-istita'ah, kemampuan untuk melakukan perjalanan ke sana, baik dari sisi fisik maupun dari sisi biaya atau finansial. Demikian pula kemampuan yang lainnya, kemampuan untuk menyiapkan perbekalan, menyiapkan nafkah bagi mereka yang ditinggalkan, dan hal-hal yang wajib yang lainnya. Termasuk di antaranya bagi seorang wanita adalah dia mesti memiliki mahram yang bisa menemani dan menyertainya ketika ia hendak melaksanakan ibadah haji yang mulia ini. Dan di penghujung ayat Allah Subhanahu wa taala sebutkan wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Ini merupakan dalil bahwa meninggalkan ibadah haji atau tidak mau melakukan ibadah haji dalam keadaan ia mampu melakukannya dan tidak ada yang menghalanginya, tidak ada halangannya, tidak ada uzurnya, ini bisa mengantarkan kepada kekufuran, ini bisa mengantarkan kekufuran. Akan tetapi kekufuran ini tidaklah mengeluarkan seseorang dari agama. Hal ini berdasarkan pendapat daripada jumhur atau kebanyakan para ulama. Sebab tidak ada, menurut pandangan sahabat Rasulullah, tidak ada satu amalan yang ditinggalkan yang itu adalah kekufuran sebagaimana ditegaskan di dalam hadis, kecuali itu adalah ibadah salat. Intinya, jangan main-main dengan yang namanya rukun Islam, sebab itu adalah identitas keislaman seorang hamba. 5 rukun Islam ini menunjukkan identitas Islam pada diri seorang hamba. Dan itu adalah kewajiban. Dan kewajiban tentunya terkait dengan kemampuan seseorang. Para santri rahimani wa rahimakumullah, inilah dalil-dalil yang menunjukkan adanya 5 rukun Islam sekaligus kewajiban melaksanakan rukun Islam, dan itu mesti ditegakkan pada diri seorang hamba yang mengaku sebagai seorang muslim. Dan tidak layak atau tidak pantas seorang yang mengaku Islam itu kemudian meremehkan, memandang enteng, apalagi sampai meninggalkan rukun-rukun Islam ini dalam keadaan ia mampu untuk melaksanakannya dan tidak ada halangan untuk melaksanakannya. Ini adalah dalil tentang 5 rukun Islam. Dan saya kira cukup. Adapun tingkatan yang kedua tentang masalah iman, itu akan kita sebutkan di pembahasan yang berikutnya. Dan sekali lagi saya ingatkan,
Tolong dipahami dengan baik, dicatat dan kemudian catatannya diupload di grup WA Santri Ponpes Darul Furqan. Semoga bermanfaat. Yang benar hanya datang dari sisi Allah. Surah tutup. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.